Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Fernando dengan NIM 17042196. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang action research dalam pengembangan organisasi. Baiklah, yang pertama kita masuk ke definisi action research menurut para ahli. Yang pertama, Newman 2003, action research adalah merupakan salah satu jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk memfasilitasi perubahan sosial atau tujuan sosial politik. Kedua, Emily Calhoun, action research adalah cara paling menyenangkan untuk mengetahui apa yang terjadi di sekolah kita dan memutuskan bagaimana membuat itu menjadi tempat yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan action research. Yang pertama, setiap organisasi selalu membutuhkan suatu perubahan. Perubahan tersebut sebagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan organisasi tersebut. Yang kedua, perubahan organisasi mengacu kepada hal yang berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan tugas di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, restrukturasi organisasi adalah salah satu bentuk perubahan organisasi. Yang keempat, sehingga menuju kepada suatu keadaan di dalam perusahaan tersebut yang dianggap lebih baik oleh pihak manajemen seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, Davison, Martinson, dan Koch tahun 2004 membagi action research dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama melakukan diagnosa, yang kedua membuat rencana tindakan, yang ketiga melakukan tindakan, yang keempat melakukan evaluasi, yang kelima pembelajaran. Baiklah, yang pertama melakukan diagnosa. Melakukan identifikasi masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi terjadi perubahan. Yang kedua, peneliti mengidentifikasi kebutuhan stakeholder yang ditempuh dengan cara mengadakan wawancara mendalam kepada stakeholder yang terkait langsung maupun yang terkait tidak langsung. Yang kedua, membuat rencana tindakan. Peneliti dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini, pengembang situs web memasuki tahapan desain situs web dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder terhadap situs web. Penelitian bersama partisipan memulai membuat sketsa awal dan menentukan isi yang akan ditampilkan nantinya. Yang ketiga, melakukan tindakan. Peneliti dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, setelah model dibuat berdasarkan sketsa dan menyesuaikan isi yang akan ditampilkan berdasarkan kebutuhan stakeholder, dilanjutkan dengan mengadakan uji coba awal secara offline. Kemudian melanjutkan dengan sewa ruang internet dengan tujuan situs web dapat ditampilkan secara online. Yang keempat, melakukan evaluasi. Setelah masa implementasi dianggap cukup, kemudian peneliti bersama partisipan melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi tadi. Dalam tahap ini dilihat bagaimana penerimaan pengguna terhadap situs web yang ditandai dengan berbagai aktivitas-aktivitas. Yang kelima, pembelajaran. Tahap ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review tahap per tahap yang telah berakhir, kemudian peneliti ini dapat berakhir. Seluruh kriteria dalam prinsip pembelajaran harus dipelajari. Perubahan dalam situasi organisasi dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan kepada klien. Peneliti dan klien merefleksikan terhadap hasil proyek yang nampak akan dilaporkan secara lengkap dan hasilnya secara eksplisit dipertimbangkan dalam hal implikasinya terhadap penerapan. Canonical action research, untuk hal tertentu hasilnya dipertimbangkan dalam hal implikasinya untuk tindakan berikutnya dalam situasi organisasi, lebih kesulitan yang dapat dikaitkan dengan pengimplementasian perubahan proses. Selanjutnya, penggunaan action research. Action research digunakan dalam situasi nyata untuk berfokus pada pemecahan masalah-masalah yang nyata. Hal ini dapat digunakan ilmuwan sosial untuk peneliti awal, khususnya dalam merancang pertanyaan penelitian yang tepat. Sesuai dengan prinsip-prinsipnya, seringkali metode ini dipilih ketika kondisi yang dihadapi membutuhkan fleksibilitas keterlibatan orang terkait dalam penelitian. Mungkin sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.